Pak Gu, kenapa Anda datang sendiri hari ini? Oke. Dia butuh gaun. Pakai ini untukku. Oke. Aku tidak memakainya. Kenapa begitu? Aku supir, pakai gaun apa? Apa kamu tidak ingin menjelaskan hubungan kita dengan cepat? Jadi apa hubungannya dengan aku pakai gaun? Apa kamu tidak percaya PR ceritanya? Percaya. Pak Gu, silakan lewat sini. Lewat sini, Nyonya. Ini kamarnya. Oh, sudah oke. Coba sama aku. Tunggu sebentar. Ganti ini dengan. Setinggi ini. Aku tidak memakainya. Kamu tidak percaya PR ceritanya. Masih tidak percaya aku pakai. Pak Gu benar-benar punya selera bagus. Tidak besar, tidak kecil, pas. Pak Gu, aku tidak bisa menyetir seperti ini. Sudah aku atur. Pak Gu, apa aku terlalu mewah? Tidak akan cocok denganmu. HMPH. Pak Gu, kita harus pergi. Cepat kali ini. Jatuh itu jelek. Mau menari. Untuk memenuhi harapan semua orang, kita harus menari. Maaf, aku sudah punya pasangan menari. Aku tidak menari. Kamu tidak bisa aku ajari.
Maaf Pak Gu, aku sedikit tidak nyaman. Pulang dulu. Lama tidak jumpa Pak Gu. Bagaimana kalau kita cari tempat ngobrol kalau tidak keberatan? Saya ingin tahu, proyek Tuan Gu di Taman Yu kami. Seberapa penting itu? Kamu pergi temui dia. Oke. Siapa? Saya. Tuan Gu. Ah. Ah, Kamu baik-baik saja. saya baik-baik saja. Saya rasa kamu tidak baik-baik saja. Ah, Jangan menengadah, itu bisa menyumbat saluran udara. Tetap tatap lurus ke depan. saya tahu banyak. Tuan Gu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan membunuh seseorang? Permisi. Tuan Gu, kamu datang jauh-jauh di tengah malam untuk kunjungan pribadi. Bukan hanya untuk balas dendam pada saya kan? Kamu. Siapa yang datang di tengah malam? Apakah ini rumah Sunyusuan? Iya. Kamu. Maaf kami terlambat. Siapa yang mengirim kamu ke sini? Saya tahu kamu belum makan malam. Khusus disiapkan untuk kamu. Saya akan pergi tapi saya baru saja makan 2 mangkuk pangsit, 10 tiram semangkuk bubuk kuku dan 5 kerang bakar. Kamu tidak terharu. Tidak terharu. Saya benar-benar tidak terharu. Terharu, sangat terharu. Kalau begitu nikmati. Jangan sungkan dengan saya. Kamu sudah kenyang, bos? Saya benar-benar kenyang. Makan saja. Bos, apakah kamu perlu saya antar pulang? Tidak, kamu sudah bekerja keras hari ini. Saya akan pulang sendiri. Terima kasih bos atas pengertiannya. Bos, kenapa kamu di sini? Jangan biarkan saya. Ikuti saya. Orang harus belajar untuk bertanya lebih sedikit dan melakukan lebih banyak. Apakah kamu suka mendaki gunung? Oke. Apakah kamu takut lelah? Apa yang melelahkan dari mendaki gunung? Kalau begitu kamu bisa menjemputku jam 5 pagi besok. Jam 5 pagi sangat pagi. Apa yang terjadi? Ini lebih dari 60 km dengan mobil. Tidak perlu begitu pagi jam 5. Tunggu sampai kamu membayarku. Kapanpun kamu mau.
Ayo kita mulai. Oh ya bos. Apa sikapmu? Aneh. Bagaimana perasaanmu tentang orang ini? Ada sedikit keindahan untuk dimakan hari ini. Bos sudah datang. Turun. Apa yang salah denganmu bos? Ayo, Kemana kita pergi? naik gunung. Naik gunung. Naik gunung sekarang. Saya belum sarapan. Bos, saya sebenarnya memikirkannya sepanjang malam. Saya merasa sebagai sopir Anda. Saya tidak perlu ikut mendaki dengan Anda kan? Mengapa saya tidak membersihkan mobil Anda lagi? Anda tidak pergi. Bisakah Anda memilih? Jangan potong gaji tambah gaji. Tambahkan sebanyak yang Anda potong. Potong 500 tambah 3 kali. Oke, ayo mendaki. Bos, tunggu saya. Tunggu saya. Apa yang ada di tasnya? Mengapa begitu berat? Berikan saya air. Saya bilang mengapa begitu berat? Apa yang salah, ada masalah? Tidak. Hahaha. Tampaknya bisa mengikuti. Saya mendaki gunung bersama. Dia benar-benar bahagia.
Ayo. Mr. Su, akhirnya kamu menemukan hati nuranimu ya. Itu yang kamu bilang. Oke, gaji 3 bulan tidak boleh kurang 1 sen pun. Lagi pula kamu sendiri yang ingin membawa tas ini. Mr. Wei, tunggu aku pelan-pelan ya. Aku tidak bisa menemukan senjata kerja seperti ini untukmu. Bos, masih ada air tidak? Ada. Aku kehabisan air. Bisa kasih aku 1 botol? Tidak. Kenapa begitu? Kamu pelit sekali. Aku tidak berniat mendaki gunung denganmu hari ini. Kalau tahu akan mendaki gunung dengan aku akan bawa air ekstra sendiri. Tapi aku bisa menjualnya padamu. Jual. Aku membawa air ini dari gunung. Mau aku beli? Kamu juga bisa tidak membelinya. Berapa harganya? Kenapa kamu tidak pergi ambil sendiri? Kamu tidak tahu apa yang dijual di atraksi gunung. Apakah harganya beberapa kali lebih mahal dari biasanya? Apakah aku datang untuk bermain hari ini? Aku di sini untuk bekerja denganmu. Lagi, aku membawa setengah bagian pertama air ini ke atas gunung dengan punggungku. Alasan mengapa air di gunung ini mahal? Karena biaya pengirimannya, biaya tenaga kerja yang tinggi. Aku membawa air ini. Meskipun biaya itu sendiri tidak tinggi, tapi biaya pengiriman untuk membawanya ke sini, dan biaya tenaga kerja yang dibayarkan padamu semuanya dibayar olehku. Jadi tidak mahal menjualnya dengan harga 50. Kamu. Kalau begitu jual aku 1 botol. Potong dari gajiku. Layak untuk menyimpan minumanmu. Botol air ini terlalu mahal. Hei Mr. Gu, batu apa yang akan kita cari di gunung hari ini? Apakah kamu harus datang dan mencarinya sendiri? Kita sudah membicarakan ini sepanjang hari. Tidak menemukan batu apapun.
Kudengar gunung ini adalah tanah Feng Shui harta karun rumah Hin. Kesempatan melihat api hantu. Semuanya api hantu bertulang. Hei, tunggu sebentar. Tunggu aku. Sudah larut, ayo pulang. Akhirnya bisa pulang. Kamu dengar suara aneh apa itu? Apa itu? Itu jenis api hantu. Nilai kekuatannya sangat tinggi dan aku takut dengan itu. Bercanda saja, mana mungkin aku takut. Oke. Oke. Pulang dan hubungi. Oke. Hahaha. Ah. Semoga tidak ada luka. Kamu harus berterima kasih padaku. Kamu mengirimku ke sini. Oke. Terima kasih. Hei, tidak. Bagaimana aku bisa ingat kamu menyeretku turun gunung? Bukan karena kamu dan serangga itu. Siapa sangka Tuan Gu yang terhormat takut dengan serangga kecil seperti itu? Aku tidak takut serangga. Karena serangga membawa banyak bakteri dan debu. Aku merasa tidak bersih. Lupakan, aku berusaha keras. Itu aneh. Siapa yang memberiku obat itu? Karena kamu yang menelepon denganmu. Gadis? Apakah gadis itu lebih baik? Aku datang untuk melihatmu. Jauh lebih baik, terima kasih nenek. Sama-sama. Kami sedang memanggang di luar. Kalian berdua juga keluar untuk bersenang-senang. Nenek, kamu salah paham. Kami bukan pasangan. Aku kenal kamu. Dalam tahap jatuh cinta tapi belum menikah. Hahaha, jangan khawatir. Jangan lihat aku sudah tua. Pikiranku sangat terbuka, hahaha. Nenek, kami benar-benar bukan pasangan. Hei, nak pria ini. Proaktiflah. Hahaha, baiklah. Aku akan keluar. Menunggu kamu? Oke, cepatlah. Bulan ini angin gelap dan angin kencang, pria dan wanita sendirian di alam liar. Sulit untuk tidak salah paham. Mengapa ibu mertua tidak memberiku obat? Nenek Zhang bilang astigmatisme dan miopinya sangat parah. Aku takut akan memperburuk keadaanmu. Jadi aku hanya... Oke. Oke. Cepatlah, aku akan keluar dulu.
Ponsel siapa ini? Nenek Zhang. Bagaimana dengan ponselmu? Kamu beruntung kamu baik-baik saja. Ponsel apa yang kamu salahkan? Bayi minum satu, minum satu, minum satu. Oke. Ayo, duduk. Ayo coba barbeque asli kami. Hei, dan anggur buah ini adalah aku dan istriku membuatnya sendiri. Terima kasih nenek. Nenek, terima kasih untuk ponselmu. Oh benar, bagaimana kamu bisa jatuh dari gunung? Apakah ada kecelakaan serius? Ya, kami mengalami kecelakaan yang sangat serius. Bagaimana dengan bak sebesar ini? Apakah kamu pikir ini serius? Ahahaha. Oh, aku mengatakannya. Apa yang kalian berdua lakukan di gunung? Oke. Kami bukan pasangan. Dia bosku. Dia seorang pematung berbakat. Aku adalah orang yang dia bayar untuk datang dan bekerja. Mengukir? Oke. Hei, aku ingat apa yang kamu katakan. Villa Ikan Naga. Ada perusahaan yang khusus mengukir. Itu warisan. Ada juga leluhur. Mereka juga sering naik gunung. Sepertinya terbuat dari ukiran batu bata. Oke. Saya tidak tahu tentang sisanya. Apa itu ukiran batu bata? Ukiran batu bata adalah dekorasi penting dalam arsitektur Tiongkok kuno. Ini bukan hanya ukiran. Ini sama pentingnya dalam pemilihan dan pembakaran batu bata. Sepertinya ukiran ini bukan hanya pekerjaan manual. Ini pekerjaan yang rumit. Tidak mudah. Benar, Nenek Xiang, bisakah Anda meminjamkan ponsel Anda? Ponsel saya juga rusak. Tentu saja bisa, hahaha. Hei, bisakah kamu? Tapi kamu masih harus minum 2 gelas hahaha. Tidak masalah, ayo. Ayo makan. Selamat datang. Jangan hanya duduk di sana, hahaha. Ini masih murni. Gadis, kamu sangat dermawan. Ayo saja. Hahaha, bagaimana kabarmu? Kenapa kamu tidak meminumnya? Jangan hanya minum, makan lebih banyak. Tidak bisakah kamu minum? Pria itu tidak bisa melakukan itu. Ayo lagi, hahaha. Terima kasih, kakek. Hahaha. Hei, benarkah begitu? Santai saja. Makan lebih banyak. Saya akan mengambilkannya untukmu lagi. Ayo. Ayo kita bersulang satu. Ayo. Bersulang. Bersulang satu. Minum. Tuan Gu. Bersulang. Ya, bersulang. Ayo, kakek, ayo. Oh, gadis. Guo Yancheng. Kamu bisa tidur di sini. Apa kamu tidak akan kedinginan tidur di sini?
Lagi pula ini menyelamatkanku. Mau aku ambilkan selimut? Ruosi. Ada kebiasaan di kampung halamanku. Pria harus membayar untuk wanita yang mereka cintai dengan tangan mereka sendiri. Memasang tusuk konde. Mengakuinya sebagai cinta sejatinya. Agar keduanya bisa menua bersama. Tidak pernah berpisah. Maukah kamu memakai tusuk konde ini? Ruosi. Rugi jadi ayah. Mati ya mati. Gu Yancheng, kenapa kamu tidak berbicara di tengah malam? Kamu mau menakuti siapa sampai mati? Kamu sedang apa? Aku tidak meninggalkanmu sendirian. Lihat, aku bawakan kamu selimut. Lahir kembali. Mati Sauvignon Blanc. Din Gu, apa kamu kerasukan? Jorok kamu. Ini ciuman pertamaku. Terima kasih. Maukah kamu menikah denganku? Kamu masuk angin? Tadi malam, Bukan hal baik yang kamu lakukan. apa yang aku lakukan? Kamu tidak ingat apa-apa. Aku. Gadis, aku buatkan kamu sup jahe. Masuk angin ringan ini, minum ini dan berkeringat lebih baik. Terima kasih, Nenek. Terima kasih banyak. Hei, tidak buru-buru minum seteguk? Jalan sambil makan. Kenapa makan sup? Aduh, kamu terus seperti ini, kamu tidak akan menemukan istri. Apa ini ada hubungannya dengan menikahi istri? Ya ampun. Ini teman pertamamu. Achen, Oh sayang, Minum pelan-pelan. Jangan sampai terbakar. Kemarin malam, Pekerja sedang beroperasi. Ayo lihat.
Ini pekerja sedang membuat batu bata. Ini adalah bata tanah liat. Ya silakan lewat sini. Ini adalah ubin lantai. Ini sudah bermotif. Pak, apa itu? Ini adalah batu bata emas. Bricks. Teori bricks ini, karena batu bata yang dibuat sangat keras. Ada suara logam saat diketuk. Jadi disebut bricks. Tapi ada satu hal lagi. Karena proses produksinya sangat rumit. Besar dan kecil termasuk lebih dari 30 proses. Dari pekerjaan rumah hingga selesai. Akan memakan waktu sekitar 2 tahun. Batu bata yang akhirnya dibakar diketuk dengan suara. Rusak tanpa lubang. Jadi sangat berharga. Dengar deskripsi kerajinan ini tidak kalah dengan emas, juga sangat berharga. Karena itu batu bata emas sebelumnya langsung disuplai ke ibu kota. Didedikasikan untuk bangunan kerajaan seperti istana musim panas. Saya mengerti. Batu bata ini dibuat dengan baik. Cetakan yang digunakan untuk batu bata ini juga sangat indah. Pekerja saat ini benar-benar cerdik untuk bisa melestarikan budaya tradisional yang baik ini. Kami belum cukup. Patung cerita ini adalah model kami. Mereka mengembangkan budaya patung. Apa yang kami lakukan? Haha, jauh dari itu. Pabrik kecil seperti kami cukup bagus untuk bertahan hidup. Saya benar-benar takut suatu hari tidak bisa bertahan. Merusak pintu. Jadi sekarang saya hanya bisa mencari nafkah sebagai ubin lantai. Yang benar-benar terhormat adalah bapak tua itu. Jika ada proyek dalam cerita masa depan yang bisa menggunakan batu bata baru ini, saya khawatir ini sangat cocok. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia bekerja sama dengan kami. Bagus. Datang ke Tuan Kuo silakan. Tidak sepenuhnya benar. Seorang kapitalis jahat masih sangat bertanggung jawab. Tuan Kuo ini, para pekerja, sedang mengambil lumpur. Apa ini, kakek? Ini adalah tempat lumpur diinjak di depan bata emas adobe. Apa kamu menginjaknya? Bukankah kamu punya mesin atau semacamnya? Nona Sun tidak tahu apa-apa. Batu bata yang terbuat dari lumpur yang diaduk secara mekanis akan muncul retak. Biasanya membutuhkan 5 tenaga kerja kecil. Hanya jika kamu menginjaknya dengan kaki telanjang kamu bisa menyelesaikannya. 5 jam? Jika Tuan Gu dan Nona Qin ingin mencoba, kamu bisa naik dan merasakannya. Tuan Gu sebagai CEO grup Gu. Haruskah saya memeriksa bahan ukiran sendiri? Ide bagus. Mengapa tidak mencobanya? Coba saja. Tuan Gu, bagaimana ingatanmu?
Saya berumur 3 tahun dan dapat menghafal kamus Cina modern. Berumur 5 tahun dapat mendikte seni ukir batu. Berumur 7 tahun dapat menjelaskan matematika lanjutan. Apa kamu ingat apa yang terjadi tadi malam? Apa? Lalu tunggu sampai kamu bisa mengingat dan mari kita bicara sebagai setara. Sudah larut. Maukah kamu masuk untuk makan malam? Tidak, sampai jumpa besok. Hei Yan Cheng. Apa yang salah denganmu? Apa sebenarnya yang terjadi tadi malam? Itu terjadi tadi malam itu luar biasa. Hei ketua. Cucu buyutmu sudah dalam perjalanan. Oh, mengerti. Dasar mesum. Ini ciuman pertamaku. Bagaimana ingatanmu, Tuan Gu? Benarkah? Selamat pagi, Tuan Gu. Apa kamu tidak tidur dengan nyenyak tadi malam? Tuan Du. Tuan Du. Apa? Apa saya yang harus bertanya padamu? Kamu tidak tidur nyenyak, mimpi buruk. Mimpi buruk. HM. Itu namanya balas dendam. Saya berharap kamu mimpi buruk setiap hari. Wow. Ini adalah museum patung di Kushi. Ini terlalu besar. Masuk. Ini hanya koleksi keluarga Gu. Koleksi yang sangat biasa. Harta karun sebenarnya ada di pavilion koleksi. Bisakah saya pergi ke pavilion koleksi? Tidak. Kenapa begitu? Hanya anggota keluarga Gu yang bisa masuk ke pavilion koleksi. Bos kamu mengukirnya di sini. Ya, Bagaimana dengan seniman seperti kamu? Biasanya bagaimana caranya? Bisakah kamu juga memberi saya demo biar saya memberi penghormatan? I.
Duduk. Ambil ini. Seperti memegang pena. Biarkan dia mencoba. Oke. Saya tidak memanggilmu ke sini untuk bercerita. Ini untuk kamu memikirkannya. Sejak Sun Yusuan membantu saya memulihkan ukiran, bagaimana saya bisa pulih lebih cepat? Saya punya ide berani. Katakan. Permisi. Saya akan melakukannya lagi. Mr. Gu, saya ingin mengambil cuti besok. Alasan. Urusan pribadi, saya tidak harus menyimpan semuanya. Oke. Terima kasih, bos. Tetapi menurut peraturan perusahaan, kamu harus mengirim email untuk mengajukan oke. Saya akan mengirimkannya malam ini. Yah, perusahaan besar punya banyak aturan. Minta cuti aja ribet banget. Yusuan. Oke, kita janjian makan setelah kerja selesai.
Wah, hari yang melelahkan. Kamu tahu nggak aku belum sarapan? Hei sayang, kenapa kamu di sini? Aku selesai. Ayo tunggu kamu makan bareng di akhir pekan. Jadi kita sarapan makan siang atau makan malam sekarang? Pokoknya terserah. Oke, tunggu aku ya. Aku udah selesai ngatur makanannya. Sarapan dulu aja. Lapor-lapor, ada keadaan khusus. Gimana bisa kerja keras kalau belum sarapan? Aku pindahin dulu. Yah, udahlah. Maaf banget ya. Teman-teman kita. Gak apa-apa kok, Hom. Oke, kamu bantu aku dulu. Aku buru-buru makan terus bantu kamu. Parah banget sih. Kamu pikir ini alasannya? Kurasa kamu harus kurangin nonton drama cinta alay. Lagian gimana mungkin aku suka sama si narsis itu? Oke. Tapi aku masih berpikir asisten Bai cukup baik. Kamu terlihat lembut dan perhatian. Benar-benar pilihan pacar terbaik. Kalau aku jadi kamu, pasti aku taklukkan dia. Puisin Wem kamu. Kapan sih masalah cinta monyetmu ini berubah? Kamu nggak ngerti cinta. Harus selalu segar. Kamu masih jomblo. Ayo selesaikan masalah jomblo dulu. Masak sih umur 26 tahun ciuman pertama masih milikku? Oke. Nggak baik dicium sama sembarang orang. Yang ngeselin itu. Aku bosnya kamu tahu? Kamu bisa kerja lebih keras. Kalau nggak powerbankmu akan jadi milik orang lain. Wah bos. Aku bisa mencium aroma asammu dari layar. Sudahlah. Gimana kalau dicoba dulu? Sakit banget di mana-mana. Gua kesel banget. Makan lebih banyak. Hei Bai Bing, udah berapa tahun di Gushi? Hampir 5 tahun. 5 tahun itu terlalu berat buat lo. Kalau dia kasih lebih banyak uang, lo bisa nambahin biaya toko bunga. Gua nggak bisa tahan 5 hari. Nggak terlalu susah kok. Itu karena lo punya segalanya. Jadi lo nggak merasa susah. Lo harus ngajarin gua lebih banyak lagi nanti. Oke. Cheers.
Bukan ini inti dari sarang anti-sperma ini. Halo Pak Gu, apa pesanan Bapak? Halo Pak Gu, ada apa? Gua nggak enak badan. Datang ke rumah gua. Bagaimana dengan Om Du? Suruh Om Du bawa lo ke rumah sakit. Dia nggak ada. Halo. Halo Pak Kuo. Ya ampun. Pak Gu. Panas banget. Kuo Yanceng, jangan tidur bangun. Kenapa gak ada orang di rumah? Lo demam, lo bisa jalan sekarang. Gua bawa lo ke rumah sakit. Ah, Cepetan ribut. gua nggak mau ke rumah sakit. Lo gila ya? Gimana bisa nggak ke rumah sakit padahal sakit parah? Gua punya lemari obat di rumah. Nggak, lo harus ke rumah sakit dalam kondisi kayak gini. Ayo. Gua nggak mau. Sudahlah, di mana lemari obat lo? Ada. Apa? Sudahlah, gua cari sendiri. Dingin. Sangat dingin.
kamu sudah bangun. Apa itu lebih baik? Apa yang kamu inginkan? Apa yang bisa aku lakukan? Oke. Demamnya sudah turun. Kalau tidak, truk harus menyeretmu ke rumah sakit. Terima kasih. Memanggilku begitu larut tadi malam membuatku ketakutan setengah mati. Tapi sekali lagi, mengapa kamu sendirian di keluargamu? Bagaimana dengan Pamandu? Bagaimana dengan dokter pribadimu? Tahukah kamu demam bisa membakar orang sampai mati? Bahkan jika tidak sampai mati, kamu akan terbakar, bodoh. Kamu masih tertawa kalau bukan karena aku. Kamu sudah mati. Aku begadang tadi malam untuk merawatmu semalaman. Kamu harus menaikkan gajiku. Tidak apa-apa. Tapi aku punya tugas baru untukmu. Tidak terdengar seperti hal yang baik kamu bilang. Pamandu pulang untuk mengunjungi saudara. Pergi selama sebulan. Sekarang aku sakit lagi. Aku mungkin membutuhkanmu untuk pindah dan merawatku. Aku bekerja sebagai asisten kehidupan, mengambil beberapa tugas rumah tangga. Asisten kehidupan. Tapi sepertinya aku hanya sopirmu. Tapi aku bilang ke dunia luar bahwa kamu adalah asistenku. Dengan kata lain, tapi untuk seorang gadis itu sangat tidak nyaman. Mengapa kamu tidak langsung ke Baibing? Bagaimana menurutmu? Bisakah kamu menangani urusan perusahaan lebih baik dari Baibing? Ini. Tentu saja ini bukan kewajiban. Ini permintaan. Karena aku terbiasa menggunakan orang yang aku kenal dan percayai. Kamu percaya padaku. Kamu adalah pria dalam cerita ini. Tentu saja aku percaya padamu. Tapi jika kamu benar-benar tidak mau, maka lupakan saja. Gaji 3 kali lipat seharusnya bisa menemukan orang lain. Oh. Ya sudah, kamu duluan aja. Aku bisa sendiri kok. Jangan khawatir sama aku. Haha, kamu selalu nolong orang di akhir ya. Lagi pula baru sebulan aja. "36 trik pahit. Untuk sukses, pengorbanan kecil ini juga perlu. Kata orang, nggak mau susah nggak dapat untung. Dan sekarang kamu cuma perlu sedikit kedinginan. Manfaatin kesempatan buat jadi baik." Sang peri kecil itu baik hati. Dengan begini kemungkinan dia setuju kamu pindah ke rumahnya sangat tinggi. Enggak, trik pahit harus realistis. Sang peri kecil nggak bodoh. Kalau kamu cuma bohong sama dia, dia pasti langsung tahu. Gimana kabarmu? Ya lumayan baik. Kamu bikin ramuan apa sih? Kamu bikin aku kaget setengah mati. Kenapa jalanmu nggak ada suara?
Bukannya aku suruh kamu istirahat dulu. Kamu ngapain di sini? Aku ada kerjaan malam ini. Bos, kamu masih kerja keras banget. Gimana bisa kamu bikin kami kerja kayak gini? Ayo duduk. Ayo bos, coba keahlian unik Sun Shi dalam membuat bubur sehat. Khusus untuk orang sakit dan usus setelah mabuk dibuat khusus. Coba deh. Kamu coba. Kamu pulang dan siapin barang yang perlu. Ya udah ke rumahku aja. Ya nggak usah jemput aku. Aku selesai minta Baibing aja antar aku pulang. Oke. Bos. Aku lupa nanya. Kamar mana yang aku tempati di rumahmu? Kamu bisa tinggal di kamar tamu di seberang kamarku. Oh, kamar itu lebih cerah. Tinggal di sana pasti lebih nyaman.